Hukum dan keadilan. Hukum adalah alat. Selamat malam, saya Ngurah Erlin Punarbawe. Pada malam hari ini saya ingin membahas apa yang terlihat dalam video politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Adian Napitupulu yang kini duduk di Komisi 5 DPR RI mengatakan bahwa PDI Perjuangan bukan tidak setuju RUU perampasan aset segera disahkan. Akan tetapi menurut Adian Napitupulu harus ada reformasi penegakan hukum dulu. Harus ada reformasi dari para pelaku yang bertanggung jawab atas penegakan hukum di Indonesia. Dan juga bicara tentang tujuan hukum. Adian Napitupulu sebagai sarjana hukum seharusnya Anda paling tahu bagaimana sifat dari hukum itu sendiri. Sifat hukum dalam penegakan hukum adalah mengatur dan memaksa. Mengatur dan memaksa adalah sifat hukum yang sejati, Bung Adian Napitupulu. Hukum mengatur kehidupan masyarakat dengan memberikan perintah dan larangan, sedangkan sifat memaksa memastikan kepatuhan terhadap aturan tersebut melalui sanksi jika terjadi pelanggaran. Kalau bersih, mengapa risih? Kalau tidak ada indikasi banyak koruptor dalam sebuah partai, mengapa takut untuk sesegera mungkin membahas lalu mensahkan RUU perampasan aset? Sanksi itu diterapkan jika terjadi pelanggaran. Akan sangat naif jika seorang alumni atau lulusan fakultas hukum berbicara tentang hukum itu bisa diberlakukan sewenang-wenang. Sekali lagi Bang Adian Napitupulu, sifat hukum itu mengatur dan memaksa. Hukum mengatur kehidupan masyarakat dengan memberikan perintah dan larangan, sedangkan sifat memaksa memastikan kepatuhan terhadap aturan tersebut melalui sanksi jika terjadi pelanggaran. Sekali lagi, kalau bersih, mengapa harus risih? Bung Adian Napitupulu, jika memang PDI Perjuangan berkeberatan RUU perampasan aset segera dibahas ataupun juga segera disahkan, mengapa Ibu Puan Maharani sebagai pimpinan dan Ketua DPR RI harus menyampaikan bahwa RUU perampasan aset masuk prolegnas prioritas tahun 2025. Saat ini sudah bulan Desember akhir tahun 2025. Dan dalam kesempatan ini Anda mengatakan PDI Perjuangan bukan tidak setuju RUU perampasan aset itu disahkan. Tetapi menurut keterangan Adian Napitupulu sendiri dalam sebuah acara dengan menghadirkan siswa, mahasiswa, UKM dan lain sebagainya mengatakan perlu adanya reformasi penegakan hukum. Pertanyaan saya buat Bung Adian Napitupulu, bukankah komisioner KPK sebagai salah satu ujung tombak penegakan hukum yang berkaitan erat dengan tindak pidana korupsi yang berkaitan juga dengan RUU perampasan aset, komisionernya ya dipilih, diawali dengan fit and proper test itu di Komisi 3 DPR RI. Dan apa dari hasil laporan Komisi 3 DPR RI menyangkut siapa saja yang lolos dan kemudian terpilih sebagai komisioner KPK itu dari Komisi 3 DPR RI. Artinya, jika penegakan hukum yang menyangkut korupsi tumpul itu ada dalam kesalahan fit and proper test yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI. Dan bukankah juga komisioner KPK ya disahkan lewat sidang paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani dalam sidang di bulan Desember tahun 2024 sehingga terbentuklah komisioner KPK periode 2024-2029. Lalu bicara apa lagi? Penegak hukum yang lain yang berkaitan dengan penegakan hukum bukan hanya tentang tindak pidana korupsi dan berkaitan dengan RUU perampasan aset. Bukankah pihak DPR RI, terutama Komisi 3 DPR RI yang membidangi persoalan hukum dan penegakan hukum di Republik ini
sudah berkali-kali dan selalu memiliki hak untuk mengajukan rapat dengar pendapat baik dengan Kejaksaan Agung, Kepolisian, KPK, dan juga Menko Polhukam dan kementerian yang ada di bawah Menko Polhukam sudah sering melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI. Artinya, bukan penegak hukum yang harus direformasi, tetapi pemikiran dan pola pikir anggota DPR RI seperti Anda yang harus direvolusi. Sekali lagi, jika bersih mengapa risih? Jika yakin partai Anda dan juga Anda sebagai anggota DPR RI dan juga sebagai pejabat publik tidak akan melakukan korupsi, mengapa takut RUU perampasan aset segera dibahas? Sepanjang yang saya tahu, draft RUU perampasan aset sudah melibatkan banyak sekali akademi yang terlibat dalam perumusan naskah akademik dan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset, baik sebagai tim penyusun resmi dari pemerintah maupun sebagai narasumber dalam diskusi publik. Pak Adian Napitupulu. Tim penyusun naskah akademik adalah beberapa nama yang termasuk dalam tim penyusun naskah akademik RUU perampasan aset di bawah naungan Badan Pembinaan Hukum Nasional BPHN, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kader PDI Perjuangan yang pernah duduk sebagai Menteri Hukum dan HAM Pak Yasona Laole juga ada sumbangsihnya dalam draft RUU perampasan aset. Dan saat ini Anda Adian Napitupulu berkelit berkelok-kelok dengan mengatakan penegakan hukum wajib direformasi dulu. Bukankah komisioner KPK dipilih berawal dari fit and proper test di Komisi 3 DPR RI, lalu disahkan dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani pada bulan Desember tahun 2024. Artinya siapa yang harus direformasi sekaligus revolusi? Pola pikir kalian anggota DPR RI Pak Adian Napitupulu. Saya sampaikan beberapa akademisi yang turut serta membidangi RUU perampasan aset. Ada Dr. Ramelan SH.MH sebagai ketua, Pabian Adiasta Nusa Bakti Broto SH, Muhammad Yusuf SH.MM, Didik Darmanto SH.MM, Sudarsono, Katarina Mulyana SH.MM, Tongam Renikson Silaban SH.MM, MH, Heru Baskoro SH.MH, Rahendro Jati SH.MSI, dan akademisi lain yang terlibat dalam diskusi. Selain tim penyusun naskah akademik, banyak akademisi dari berbagai universitas yang aktif memberikan masukan, pandangan, dan dorongan dalam proses pembahasan RUU perampasan aset ini melalui forum-forum seminar dan media antara lain. 1. Bambang Sugiri, pakar hukum pidana dari Universitas Brawijaya. Profesor Haris Arthur Hedar, guru besar Universitas Negeri Makassar. Profesor Dr. Jamin Ginting, SH.MH MKN, guru besar hukum pidana UPH. Profesor Edi Pratomo, dekan Fakultas Universitas Pancasila. Adrianus Meliala, kriminolog dan akademisi Universitas Indonesia. Beliau-beliau inilah yang sangat konsisten mendorong agar RUU perampasan aset segera disahkan untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Bung Adian Napitupulu, persoalan nanti dalam draft RUU perampasan aset itu perlu dibuatkan tim sus dan tim sin, tim khusus dan tim sinkronisasi. Bahas saja dulu, lalu gunanya apa? Bung Adian Napitupulu, pasca demonstrasi besar-besaran di bulan Agustus 2025 lalu, pimpinan DPR RI menyetujui lalu menjadikan RUU perampasan aset itu ada dalam prolegnas prioritas. Gunanya apa, bos? RUU perampasan aset ada dalam prolegnas prioritas jika tidak juga dibahas di Komisi 3 DPR RI. Kenapa risih kalau bersih? Kalau yakin tidak korup, mengapa takut membahas RUU perampasan aset lalu segera disahkan menjadi undang-undang perampasan aset?
Saya Ngurah Erlin Punarbaul, Buleleng, Bali. Salam.